sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak, Ibu, saya cuma ngingetin. Seringkali kita melihat seseorang sehat di usia lanjut, lalu menyebutnya beruntung. Padahal bisa jadi itu hasil dari perjalanan panjang. Dalam hidup, tidak semua pilihan kita selalu sehat. Ada masa sibuk, kebiasaan yang mungkin kita tahu tidak baik dan itu manusiawi. Namun, tubuh tidak pernah lupa. Apa yang kita lakukan bertahun-tahun bisa muncul perlahan di waktu yang tidak kita duga. Tapi kabar baiknya, perubahan tidak pernah terlambat. Selama kita mau mulai dengan cara kita masing-masing. Jadi, apakah sehat itu soal keberuntungan? Atau tentang keputusan kecil yang terus kita ulang setiap hari? Mungkin jawabannya berbeda untuk setiap orang. Tapi satu, yang pasti tubuh kita selalu merespon apa yang kita pilih hari ini. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Halo, jumpa lagi di Go Healthy dan juga terima kasih tadi rekan saya Rahman Afri telah menyampaikan bahwa bukan sebuah keberuntungan usia lanjut tapi masih tetap sehat, tapi ada upaya yang dilakukan sebelumnya. Nah, hari ini seperti biasa ada para praktisi kesehatan yang sudah hadir, ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti dan satu lagi narasumber yang hadir yaitu usia senior tapi tetap sehat dan bugar. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan berbincang, mari kita saksikan dulu info sehat berikut ini. Nah, apa info sehat untuk episode kali ini? Yaitu tensi lansia lebih mudah naik ketika makan asin. Nah, lengkapnya, oke Mas Boyke silakan. Pemirsa, kalau kita sudah semakin tua, sudah mulai menghindari makanan yang terlalu asin. Ya, karena apa? Karena ternyata asin atau garam itu mengandung natrium. Dan semakin kita tua kita tahu bahwa kemampuan ginjal untuk mengekskresi natrium ya atau memfiltrasi natrium itu menjadi berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya natrium di dalam pembuluh darah itu menjadi tinggi. Nah, sifat daripada natrium itu menarik air. Jadi apa? Maka darah itu volumenya akan bertambah. Sementara dengan berkurangnya nitric oxide, pembuluh darah itu makin kaku. Tekanan daripada darah itu sendiri itu makin tinggi. Akibatnya apa? Jantung memompa sedemikian rupa, ya, sehingga tekanan darah bisa naik tajam. Jadi bagaimana mengatasinya? Ayo, kurangin makan garam ya, ikan asin, jambar roti, yang semuanya asin-asin kita kurangi. Sesekali boleh ya. Karena apa? Karena kondisi pembuluh darah kita yang semakin hari semakin kaku ya, dan natrium yang sulit diekskresikan. Nah, untuk itu pemirsa, mari ya, selain juga mengurangi yang asin-asin, kita jaga kesehatan pembuluh darah dan jantung kita meskipun kita sudah menua. Oke? Oke Mas Boyke, terima kasih atas info sehatnya. Berarti harus kita catat ya, kurangi makan asin, khususnya bagi kita yang sudah masuk di usia-usia senior atau lansia. Sudah hadir ada narasumber yang akan siap cerita pengalaman kesehatannya. Ada Pak Agustinus atau akrab dipanggil Pak Agus. Selamat datang Pak Agus di Go Healthy. Selamat datang. Aduh, terima kasih ya sudah berniat ke sini mau cerita banyak dengan para praktisi kesehatan. Umur berapa Pak? Umur 74. 74. Ya. Berarti kurangi makan garam tadi ya, seperti Mas Boyke bilang tadi ya. Iya. Oke. Kasih. Dulu aktifnya bekerja sebagai apa? Dulu aktif saya di kontraktor. Kontraktor. Ya. Oke, dan pensiun di usia? Hampir 60 lah. Hampir 60. Oke, dan sekarang aktif?
di dunia kuliner kalau saya dengar Sekarang ya. ya usaha gitu. Tapi boleh cerita dong Pak Agus, sebelum menggunakan teknologi laser, emang apa saja sih yang menjadi catatan kesehatan Pak Agus sehingga Pak Agus tuh berpikir, oke, waktunya saya berubah dalam lifestyle saya, ya, dalam asupan makanan ataupun sampai akhirnya ke teknologi laser. Jadi apa keluhannya Bapak? Ya, sebelum saya menggunakan teknologi laser itu, pernah saya tuh pusing kepala gitu ya. Saya ke dokter, tensi 150/100 itu baru kali itu. Istri juga bilang, ya kamu mesti check up. Tapi ya puji Tuhan, walaupun saya ada tensi tinggi ataupun, tapi nggak sampai amit-amit sampai stroke ya, atau dirawat begitu ya. Pada saat medical check up ditemukan apalagi nih Pak yang tinggi selain tensi yang tinggi tadi Pak? Ya, kolesterol. Kolesterol. Ya. Ada di angka berapa Pak? 230. Terus 30. Ya. Tensinya paling tinggi pernah mencapai angka berapa Pak? 160. 160. Iya. Bapak sampai terdorong untuk menjaga kesehatan, ada pengalaman buruk mungkin dengan keluarga Bapak, apa dengan istri atau ibu yang mengalami gangguan pada darah, kekentalan darah ataupun pembuluh darah? Oh, amat sangat. Itu jadi ibu saya, abang saya, Oh ya? ya adik saya, Iya. Itu semuanya mengalami. semua. Apa Pak yang dialami Pak? Ya karena darah tinggi itu. Darah tinggi. Jadi, Dari darah tinggi darah ada... tinggi itu sampai mereka ada yang abang saya pas di atas saya, udah kenapa? Sakit kepala, jatuh, bawa cipto, 3 hari berangkat. Oke. Di stroke itu berarti Ya, ya? stroke. Ya. Oke. Jadi intinya Bapak karena punya tensi tinggi dan komplikasi dan kolesterol tinggi, nggak mau kena komplikasi, akhirnya Bapak berupaya ya Pak ya? Ya, Berupaya. ya. Jadi melihat pengalaman ibu saya dirawat juga sekian lama, ya toh, abang saya, adik saya, ya kan memang kami keluarga Dengan hipertensi. hipertensi. Iya. Nah, Begitu. tapi sebelum ke teknologi laser, upaya apa saja sih yang Bapak lakukan? Makan obat, tapi nggak hanya ya kalau rasa aja. Kalau gitu dia ada tidak enak gitu ya? Ya kalau enak sudah gitu. Stop Lupa lagi. lagi, stok lagi. Oke. Sampai saya waktu itu lihat di televisi. Oke. Ada apa ya, seperti acara begini pengenalan akan teknologi laser. Nah, saya melihat bahwa alat ini bisa menolong untuk khusus darah tinggi, kolesterol, untuk bikin sehat tanpa mengkonsumsi obat atau apa ya begitu ya. Nah, saya pikir menarik juga. Kenapa Bapak tidak suka mengkonsumsi obat? Ya kadang-kadang kalau dengar cerita-cerita kan kalau Ya. terlalu banyak makan obat Ya. nanti ada dampak ini itu katanya. Dampak ginjal gitu ya? Oke. Gitu. Tapi sebenarnya pemirsa juga harus tahu bahwa obat dari dokter tetap dikonsumsi dan kalaupun dihentikan itu atas petunjuk dengan dokter. Ya. Karena dengan menggunakan teknologi laser Bapak sendiri itu obat-obatan otomatis akan dikurangi dosisnya. Betul. Dan kembali lagi bahwa justru pada pasien dengan hipertensi, mengkonsumsi obat antihipertensi merupakan salah satu bentuk untuk menjaga fungsi Yes. ginjal. Karena penyebab dari gagal ginjal kronis, 2 paling banyak. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes. Jadi karena angkanya yang tidak terkendali yang bisa merusak ginjal. Oleh sebab itu untuk pasien hipertensi ya ingat ketika Anda diberikan obat oleh dokter, pastikan dikonsumsi secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Nah, akhirnya kan Bapak memutuskan untuk menggunakan teknologi Ya, laser. laser. Dan itu mulai tahun berapa Pak? Cukup lama ya, ada mungkin 6 tahun. 6 tahun yang lalu. Ya. Oke, manfaatnya deh Pak. Apa yang Bapak rasakan yang cukup signifikan setelah menggunakan teknologi laser? Secara garis besar saya melihat sampai saat ini saya juga bilang sama anak, sama keluarga, atau orang juga sering ngomong, Bapak ini kok sehat. Nah, Ya. jadi yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser Ya, ini, saya pakai itu. Ya, tensinya dari berapa tadinya? Ya 160, Jadi 120. Nah. Bagus. keren. Tuh, pemirsa ya. Terus kolesterol. Kolesterol jadi 150. Dari? Dari 230. Keren. Apalagi? Dan saya merasakan memang ya itu tadi saya nggak merasa walaupun makan saya atau apa begitu, tapi saya nggak pernah berurusan dengan sampai dirawat begitu ya, nggak pernah. Tubuh lebih segar, Ya. lebih sehat. Padahal usia semakin menua, ya kan? Iya. Dan sampai saat ini saya masih aktif berdagang, berusaha gitu. Produktif. Produktif ya. Umur 74 masih Ya. produktif. Jadi teknologi laser yang dipakai sama Pak Agus juga saya ya teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah.
gimana cara kerjanya, kok bisa nurunin tensi, kok bisa membuat kolesterol turun. Jadi dia itu ketika dinyalakan, dia akan membuat yang namanya gumpalan darah, penyumbatan, ya, itu akan terurai. Kan kalau terjadi penyumbatan seperti ini kan tensi juga bisa naik. Kemudian kekentalan darahnya, kolesterol juga bisa naik. Ini yang terjadi, ya. Maka aliran darahnya menjadi lancar, ya. Nah, kemudian kok tensinya bisa turun? Karena apa? Karena kita tahu bahwa semakin tua kadar nitric oxide kita itu semakin turun, ya. Padahal nitric oxide itu bertanggung jawab pada elastisitas pembuluh darah. Nah, ketika teknologi laser itu dinyalakan, si nitric oxide itu diproduksi kembali. Ya, dia menembus pembuluh darah tuh, pembuluh darahnya menjadi melebar, menjadi elastis, tekanan darahnya menjadi turun. Ayolah pemirsa, ya. Kita boleh tua. Saya selalu mengatakan, muda kita mesti nabung kesehatan. Oke, kita sudah salah. Nih, dulu merokok, ya kan bagus? Iya, dulu tensinya 160. Iya. Tapi ketika kita memasuki usia tua, kita sadar. Bantu dengan teknologi. Kenapa? Kenapa harus teknologi? Karena teknologi itu bisa membantu mengatasi kekentalan dan kekakuan pembuluh darah kita. Yaitu teknologi laser. Jadi pemirsa, yuk mulai saat ini tambahkan dalam upaya kita menjadi sehat sampai tua dengan teknologi laser. Oke? Contohlah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agus, memprioritaskan kesehatan dengan mengupayakan teknologi laser sebagai alat kesehatan. Sayangnya banyak nih yang muda-muda tuh suka kebalik-balik. Kalau HP baru, baju baru, kendaraan baru, itu selalu diupayakan. Padahal itu semua bisa menunggu. Kalau sakit nggak bisa pakai tunggu, harus segera mungkin take action. Makanya saya ingatkan sekali lagi yang masih muda-muda, yuk prioritaskan yang penting untuk kehidupan kita, yaitu kesehatan dengan menggunakan teknologi laser. Tadi Mas Boyke sudah menceritakan bagaimana cara kerja laser terhadap tekanan darah. Nah, salah satu manfaat yang dirasakan oleh Pak Agus adalah kolesterolnya menjadi lebih terkendali karena bekerja dengan mengoptimalkan proses pembakaran tubuh atau metabolisme yang dilakukan oleh mitokondria. Sehingga dapur energi ini akan lebih banyak mengubah kolesterol, gula darah, asam urat untuk menghasilkan ATP atau energi. Makanya Pak Agus di usia 70-an badannya masih sehat, segar, bugar. Karena energinya masih ada. Tapi di waktu bersamaan, bahan baku untuk membentuk energi seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat ini terpakai. Makanya tadi beliau bercerita, dulu kolesterolnya 230-an. Sekarang setelah rutin menggunakan teknologi laser, turun jadi 150. Jadi cerita dari Pak Agus ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Terutama yang masih muda-muda, ingat bahwa kita ingin menua dengan sehat, aktif, dan produktif. Ada upaya yang harus dilakukan. Salah satunya, yuk ambil tindakan pakai teknologi lasernya sekarang juga. Tentu tadi pesannya yang kita dengarkan adalah segera take action. Jangan ditunda-tunda. Kita prioritaskan punya alat kesehatan Aku Laser agar Anda sekeluarga lebih sehat. Aku Laser adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Aku Laser hanya di Gogomall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Nah, nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Ya tentu, kalau dihitung-hitung Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Jadi Gogomall ini memberikan kemudahan cicilan ini agar Bapak Ibu tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Anda juga bisa mendapatkan Aku Laser secara langsung dengan langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini
hanya ada di Gogo Mall. Ingat ya, hanya ada di Gogo Mall, tidak ada di lokasi lain. Gogo Mall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harus waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogo Mall. Segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anda kembali menyaksikan Go Healthy. Nah, seperti biasa bahwa di sini adalah tempat untuk mencari info dan solusi untuk kesehatan kita semua. Infonya udah tadi di awal. Nah, sekarang solusi sehat. Dan untuk episode kali ini adalah latihan Brain Gym untuk lansia. Nah, caranya bagaimana? Sudah ada Mbak Preti yang siap menjelaskannya untuk Anda. Silakan Mbak Preti. Siap Mas Tommy, brain gym atau melatih otak ini penting dilakukan oleh para lansia karena bermanfaat untuk mencegah kepikunan, meningkatkan fungsi memori, meningkatkan fungsi daya pikir, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi agar para lansia ini tetap produktif. Brain gym ini melibatkan gerakan yang sifatnya berlawanan. Jadi kanan ketemu kiri, kiri ketemu kanan. Bisa dipraktekkan oleh para lansia karena mudah dilakukan di mana saja, kapan saja, dan melibatkan posisi duduk. Pertama kita cari kursi, lalu kita duduk dengan posisi tegak. Ingat ya, kata kuncinya adalah berlawanan. Kita angkat tangan, tangan kanan ketemu dengan lutut kiri. Lalu tangan kiri ketemu dengan lutut kanan. Lakukan secara bergantian. 1, 2, 1, 2. Bisa dimodifikasi. Contohnya kalau nggak kuat angkat lutut, ke bahu. 1, 2, 1, 2. Kalau mau dimodifikasi lebih sulit, bisa tambahkan tepuk tangan. 1, tepuk, 2, tepuk. 1, tepuk, 2, tepuk. Lakukan gerakan ini secara rutin setiap hari agar keseimbangan, koordinasi otak kiri, otak kanan tetap aktif dan juga dapat mencegah kepikunan lebih lanjut. Dan untuk mengoptimalkan fungsi otak pada para lansia, Anda bisa manfaatkan teknologi laser bersama dengan intranasal secara rutin. Terima kasih solusi sehatnya Mbak Preti, Brain Gym. Nah, Pak Agus tolong dilakukan di rumah tuh Pak ya. Pak Agus umur sudah 74 tahun. Dan terlihat sehat dan produktif seperti ini. Nah, bagaimana dengan kebiasaan Bapak? Sebenarnya teknologi lasernya digunakannya seperti apa sih? Kita pengen tahu nih. Sehari itu berapa kali misalnya, di waktu-waktu seperti apa gitu. Ya saya gunakan setiap hari itu sehari 2 kali. Oke. Jadi di sehari pagi 1 jam, sore atau malam 1 jam. Ya pemirsa lihat deh ya. Usianya 74 loh. Tensinya normal. Kemudian kolesterolnya normal, yang lain-lainnya normal. Yuk
kita lengkapi upaya kesehatan kita dengan menggunakan teknologi laser. Dan teknologi laser ini yang begitu kecil itu ada tambahannya. Bukan hanya sekedar yang dipakai di tangan, dia bisa dimasukkan ke dalam hidung. Cuping hidung, dia bisa memperbaiki aliran darah di kepala. Ya namanya intranasal. Dia bisa membantu penyembuhan yang stroke itu menjadi lebih cepat. Dia bisa mengurangi kejadian demensia. Yang kita tua kan sudah mulai lupa-lupa ya. Teknologi laser membantu. Bapak udah mulai udah mulai kan? Tapi terbantu. Dia juga bisa mengatasi vertigo, sinusitis, migrain, bahkan sakit kepala. Nah, itulah teknologi laser yang alatnya kecil yang dipakai sama Tom Cok ini ya. Dan bisa dibawa kemana-mana, praktis. Tapi sangat membantu kesehatan kita, khususnya kalau kita semakin menua. Jadi kita gunakan yuk teknologi laser, oke? Apa sih yang paling berkesan dengan Pak Agus setelah menggunakan teknologi laser? Ya yang paling saya rasakan itu tadi, yang saya dari awal badan itu relatif lebih enak ya. Lebih nyaman. Dan gitu saya ya? bilang saya kalau lihat-lihat saya nggak pernah urusan sampai dirawat begitu ya. Ya. Iya, nggak pernah urusan rumah sakit. Alhamdulillah ya. Jarang sakit kan saya menggunakan teknologi sampai laser. sejauh ini saya nggak pernah dirawat. Iya. Jadi yang Bapak rasakan adalah badannya semakin enak walaupun usianya bertambah. Begitu ya Pak ya? Ya. Dan Pak Agus ini sudah mengalami hipertensi yang menahun ya Pak ya. Naik turun sekarang bisa mencapai keadaan yang optimal. Tensinya 120/80. Itu merupakan sebuah prestasi untuk para lansia. Lalu saya baca di riwayat juga Bapak ini sempat mengalami penurunan fungsi ginjal akibat tensi tinggi menahun ya Pak ya? Iya. Boleh diceritakan kembali waktu itu fungsi ginjalnya berapa persen Pak? Biasa kan 90. Periksa itu waktu itu berapa tahun? 2 tahun yang lalu ya. Hampir 2 tahun itu turun 89. Terus 80. Yang terendah itu 78. 78. Ya, Setelah itu? ke dokter ya. Terus itu ya ini pakai laser itu. Pakai laser. Ya. Lalu Pelan-pelan dia naik. naik lagi. Naik lagi. Terakhir dicek berapa Terakhir persen itu Pak? 93 kalau saya nggak salah. Bagus ya Pak ya? 74 ya. Iya. 93. Nah, kenapa sih kok bisa fungsi ginjalnya jadi kembali lebih baik? Karena aliran darahnya lancar. Pemirsa perlu paham bahwa kita diberikan 2 ginjal, ya ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Ini karena memang kerjanya berat, yaitu untuk menyaring darah, membuang racun-racun dari dalam tubuh. Jadi kalau kualitas darah kita baik, kualitas pembuluh darah kita baik, maka kerja ginjal ini menjadi lebih ringan. Makanya nggak heran setelah Pak Agus menerapkan pola hidup sehat, ikutin anjuran dokter dalam pengobatan, pakai lasernya secara rutin, fungsi organ ginjalnya terjaga kembali. Jadi Pak Agus, pakai lasernya tetap dilanjutkan ya Pak ya. Karena ini merupakan sebuah upaya yang baik untuk menjaga kesehatan Bapak semakin ke depan agar semakin sehat. Nah untuk pemirsa di rumah yang masih muda juga demikian. Ingat kalau misalkan kualitas darah dan pembuluh darah kita gak bagus akibat tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, ini bisa mengakibatkan ginjal Anda menjadi rusak. Jadi kalau kita ingin sayang sama ginjal kita, ingin menjaga fungsi ginjal kita sampai usia berapapun, kuncinya adalah menjaga aliran darah agar tetap lancar. Caranya adalah dengan menggunakan teknologi laser sehari 2 kali, seperti yang dilakukan oleh Pak Agus. Kenapa sih dipakainya sehari 2 kali? Karena mengikuti siklus alami dalam tubuh kita, di mana pada pagi hari dan siang hari ini tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini akan membuat produktivitas kita meningkat, tidur menjadi lebih baik di malam hari, tubuh lebih berenergi dan juga bisa menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan juga menjaga kesehatan tulang. Tapi sebaliknya, ketika dipakai di malam hari, nantinya tubuh akan menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup. Nah, tidur yang cukup dan berkualitas ini memegang peranan penting pada kesehatan tubuh kita. Karena ketika fase deep sleep, maka tubuh ini bisa memperbaiki sel-sel yang
rusak digantikan dengan sel-sel yang baru, mengatur metabolisme tetap lebih baik. Bahkan untuk pasien hipertensi, pasien diabetes, dan kolesterol tinggi, kalau tidurnya bagus, maka angka parameter kesehatannya akan lebih terkendali. Jadi untuk pemirsa yang punya keluhan nih kurang lebih sama seperti Pak Agus, ada tensi tinggi, kolesterol tinggi, atau fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, yuk segera take action, pakai teknologi lasernya sekarang juga. Baik, untuk keluarga, para pemirsa, seperti apa yang saya lakukan, menggunakan teknologi laser itu sangat bermanfaat. Seperti apa yang saya alamin, kesehatan dan usia yang sudah sekian cukup tinggi, tapi saya merasa aktivitas saya masih baik. Ya, seperti itu. Jadi gunakanlah teknologi laser itu baik untuk kesehatan kita. Makasih. Terima kasih Pak Agus sudah hadir bersama kami dan sharing pada pemirsa dan juga Bapak Ibu yang menonton saat ini. Dan juga terima kasih Mbak Preti dan juga Mas Boyke. Ya pemirsa, cerita hari ini menjadi pelajaran bahwa pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Dan juga gunakan aku laser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Ya tentu, kalau dihitung-hitung Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Nah, Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini agar Bapak Ibu tidak perlu menunda-nunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Nah, Anda juga bisa mendapatkan Aku Laser secara langsung dengan mengunjungi Cafe Showroom Gogomol. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami atau dari Gogomol akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomol. Ingat ya, hanya ada di Gogomol, tidak ada di lokasi lainnya. Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi Bapak Ibu harus waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ya, segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy di episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode mendatang. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.